Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Hai Khalifah, aku minta izin." "Minta izin apa?" tanya Khalifah. "Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, ku tidak akan menurunkan orang-orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Diulangi lagi, "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Tidak, kecuali engkau punya alasan." "Alasanmu apa? Kau minta untuk tidak azan lagi?" Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina Bilal melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat ke menara dan ke kubur dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan aku berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat.' Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Wahai Bilal, waktu sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekatkan ke menara dan aku naik. Sebelum aku azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di depan itu. Kemudian aku melakukan azan. Setelah itu aku turun dan disambut oleh Rasulullah, dan itu aku lakukan 5 kali sehari dan berulang-ulang, sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkanku kepada Rasulullah, sehingga aku tidak mampu melakukan lagi azan." Wahai Abu Bakar, nostalgia dengan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun berkata dan menintikkan air mata, "Kalau memang alasanmu seperti itu wahai Bilal, boleh." Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam beberapa hari bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tetapi tiba-tiba pada suatu malam Sayyidina Bilal bermimpi bertemu Rasulullah, dan saat itu Rasulullah menegurnya. Ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi, "Ya Bilal, mahajadba limala tarzuni." Berita ini diriwayatkan oleh Ibnu Azakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama kau tak berkunjung kepadaku, wahai Bilal." Saat itu Sayyidina Bilal terbangun menangis. Dengan tangis yang sangat, sehingga para keluarga ketakutan. Apa Bilal, ada apa engkau menangis seperti itu?" Menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat, dan aku tidak pernah takut seperti ini." "Memangnya kamu kenapa wahai Bilal?" Aku bermimpi bertemu Rasulullah." "Rasulullah kenapa?" "Aku bertemu Rasulullah dan ditegur, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersang hatimu, kerinduanmu kepada aku. Lama kau tak berkunjung kepada aku. Kau takut ditinggal oleh Rasulullah.'" Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, "Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau ziarah pada Rasulullah, maka pergilah."
Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya, dalam riwayat onta atau kuda, dalam riwayat lain keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah, dan sungguh perjalanan indah karena perjalanan untuk berkunjung menuju orang yang sangat dicintainya, menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah, berjalan tidak mau beristirahat, karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan sehingga di saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit. Maka disitulah air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis, Sayyidina Bilal berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis yang sangat keras. Tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak mampu melihat pojok kota kecuali melihat Rasulullah SAW. Tidak terlihat bangunan-bangunan kecuali terlihat Rasulullah. Tidak melihat hamparan kecuali melihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal tunduk dan mengucapkan salam, akan tetapi salamnya orang kehabisan suara, karena suaranya Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya di sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih parau dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah." Sayyidina Bilal duduk di hadapan kubur Nabi Muhammad SAW dengan dengarai air mata, dan tiba-tiba saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Ternyata yang dilihat Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, "Wahai Bilal, kau menangis dan tangismu tidak biasa." Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat." "Takut kenapa Bilal?" "Aku merasa takut." "Takut apa?" "Aku takut ditinggal oleh Rasulullah." "Memangnya kenapa engkau melakukan dosa apa?" "Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, langkah keras hatimu, mana kerinduanmu? Lama engkau tidak pernah berkunjung kepada aku.'" Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kufahamai dalam mimpi. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu wahai Abu Bakar?" "Engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Air mata reda, ngobrol. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi?" Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad. Air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi.
melihat ke menara. Lalu Bilal berkata, "Aku belum kuat untuk azan." Kenangan dengan Nabi Muhammad. Kemudian tidak lama kemudian ada anak-anak kecil, dua anak kecil yang datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, membonceng dengan tangan kanan Sayyidina Bilal, yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Bilal berkata, "Hai tukang azan kakekku." Terkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh, ternyata di kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan. "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang telah kau kirim kepadaku orang-orang yang sangat dikasihi kekasihmu Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap pada Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan berdirikan, Sayyidina Husain berdirikan. Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain, karena ketahuilah wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Sayyidina Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah. Setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini dipeluk Sayyidina Bilal bin Rabah dengan dengarai air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Sampai keringatnya mengingatkan Rasulullah. Luar biasa. Itulah makna kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husain ngomong, "Bilal, aku kangen ingin mendengarkan suara azanmu. Gimana kalau kamu azan?" Anak kecil Sayyidina Bilal bingung, menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Lakukan, lihat hubungan baik di antara sahabat dan Nabi dan cucu Rasulullah. Biarpun anak kecil, akan tetapi sangat dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lakukan." Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, "Sebelum kau meminta atau khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Aku tidak berani menolak, sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku nanti tolak untuk orang di depan Rasulullah di surga nanti. Salah dihubungkan dengan Rasulullah, sehingga ditentukan waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan, berapa orang sudah pada datang menunggu kapan Bilal mulai azan. Kapan Bilal mulai azan, datanglah waktu, diriwayatkan waktu sahur atau waktu subuh. Orang-orang pada nunggu, mana Bilal? Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat waktu sholat. Ada orang yang berdiri, orang yang memang hitam, tetapi memancar dari hitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah, pun telah mengingatkan kepada Rasulullah, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan, dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah. Dan berjalan Sayyidina Bilal memecah barisan, kemudian menuju ke menara.
saat itu naik menara. Seperti inilah yang pernah dilakukan dulu bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal naik ke atas. Di atas Sayyidina Bilal dengan derai air mata, lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah biasa ada di tempat itu. Sayyidina Bilal hanya bisa menutup air mata, menutup matanya, mengurus, membasuh air matanya, tangis. Orang yang hadir di masjid itu dibarengi dengan tangis Sayyidina Bilal bin Rabah, hingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah banyak itu lebih dahsyat pada saat itu. Akhirnya Sayyidina Bilal mulai azan lagi. Allahu Akbar, Allah. Suara ini terdengar di mana-mana, dan sungguh berbarengan dengan suaranya Bilal ini serempak orang-orang yang berada di situ. Terdengar suara dari jamaah, suara tangis yang kau bangun. Sayyidina Bilal pun melanjutkan azannya. Jamaah sambil menjawab azan, bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan. Apa yang dijadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Sehingga orang yang di luar masjid pun, ibu-ibu yang belum sempat datang mendengarkan suaranya Bilal bin Rabah, bergegas menuju masjid, lalu berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena dulu di saat mendengar suara Bilal pasti ada Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah hadir kembali, sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawab oleh orang-orang yang ada di situ, tidak, itu suara Bilal. Kemudian orang-orang itu sambil menunduk kepalanya, oh suara Bilal. Sambil meneteskan air mata, Sayyidina Bilal melanjutkan azan beliau, dan sampailah beliau, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangis semakin ramai, hingga pun Sayyidina Bilal bin Rabah kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hilang suara Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal berpingsan saat itu, saat menyebut kalimat Muhammad, dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal pada jatuh. Hingga saat tersadar, Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, lanjutkan, aku tidak mampu melanjutkan. Allah, ini adalah makna kecintaan. Tinggal kita bisa melihat di saat kita membaca nama Nabi Muhammad disebut seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.